Kisah bermula pada tahun 2003 bertempat di Meksiko. Dr. Nelson dengan buru-buru mengendarai mobil melaju menuju sebuah gereja Katolik. Ia mencari Pastor Peter dan memberitahu kalau putrinya di rumah sedang kerasukan dan mereka sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Segera, Peter dan Nelson pun bergegas menuju ke lokasi yang mana kedatangan dari Pastor Peter sudah sangat dinantikan. Sesampainya di sana, di dalam kamar terlihat seorang wanita yang bernama Magali sedang kerasukan iblis yang sangat jahat. Tangan dan kakinya pun diikat agar si iblis yang merasuki tidak menyerang siapapun. Upaya doa yang dilakukan keluarga untuk menenangkan Magali sepertinya tidak ada gunanya. Iblis itu sama sekali tidak terpengaruh. Justru, si iblis malah mengagetkan wanita tua itu hingga membuatnya menjerit histeris. Di situ Nelson segera mengecek jantung Magali dan mengatakan bahwa jantung Magali sudah tidak kuat jika setan itu tidak segera dikeluarkan. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Peter menghubungi Pastor Michael sebagai seniornya di gereja untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dari telepon itu, Michael meminta agar Peter untuk menunggunya datang, dan Michael mengingatkan agar Peter jangan gegabah dalam menghadapi orang yang kerasukan iblis, karena jika Peter nekat melakukan pengusiran seorang diri, itu akan membahayakan keduanya. Namun di sini yang menjadi permasalahannya adalah Michael akan datang 2 hari lagi dari London. Sulit bagi Peter pada saat itu untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan kepada Magali. Dia pun mencoba bernegosiasi dan memberitahu jika tidak segera dilakukan pengusiran, maka Magali lah yang akan mati. Dan seperti yang kita tahu, di Katolik sendiri tidak bisa sembarangan bagi seorang pastor untuk melakukan ritual pengusiran. Banyak prosedur dan terutama harus ada persetujuan langsung dari pihak Vatikan. Pada intinya, ritual pengusiran itu harus dilakukan oleh 2 orang dan secara tegas Michael melarang Peter untuk melakukan pengusiran itu. Namun, karena kondisi keadaan yang terdesak, Peter mengabaikan peringatan itu dan menutup telepon begitu saja. Peter sendiri sebenarnya masih ragu, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia meminta keluarga untuk menunggu di luar, sedangkan dirinya akan melakukan pengusiran sendirian. Setelah memasang kamera untuk dokumenter pengusiran, ia mengambil salib dan mulai berdoa. Si iblis yang merasuki pun mulai mencoba menggoda pastor dengan berbagai cara. Lalu tiba-tiba ranjang itu terbang dan membuat seisi ruangan bergetar hebat. Suasana pada saat itu semakin terasa mencekam. Peter terus membaca doa untuk mengusir iblis itu. Namun, kekuatan dari si iblis begitu sangat kuat. Bahkan si iblis menantang balik Peter dengan membuka gaunnya. Pada saat itu, ini adalah ujian terberat Peter. Selain harus menjaga fokus, Peter juga harus menjaga Magali agar tidak terluka sedikit pun. Untungnya, Peter tidak goyah. Lalu ia menyiramkan air suci kepada si iblis sebagai salah satu bentuk perlawanan. Namun yang mengejutkan adalah si iblis itu justru malah menantang. Semakin kuat Peter membaca doa, dampaknya justru iblis itu malah semakin tertantang. Bahkan si iblis menyodorkan tubuh Magali kepada Peter seolah-olah meminta Peter untuk menyentuhnya. Dan jangan lupa bahwa iblis akan menyerangmu dari segala arah. Setiap celah sekecil apapun itu akan menjadi jalan bagi si iblis untuk selalu menggoda. Kejadian di luar nalar pun dilakukan iblis untuk menggagalkan rencana pengusirannya. Semakin membuat si iblis berulah, hingga akhirnya iblis itu terkulai lemas, tapi bukan karena doa yang dipanjatkan Peter, melainkan karena hal lain. Peter yang tertipu mengira jika pengusirannya telah berhasil, mencoba mengecek keadaan Magali yang memang terlihat tampak kembali normal dan bahkan terlihat sangat cantik. Tanpa diduga, dengan sentuhan lembutnya, tangan Magali malah membuat Peter terhanyut dan Peter lupa hingga dia terbawa suasana. Disinilah peran iblis mulai bermain dan terjadilah hubungan terlarang di kamar itu. Sampai akhirnya Peter sendiri pun sempat kerasukan iblis. Saatnya kita masuk ke inti permasalahan. 18 tahun kemudian, Pastor Peter tengah melakukan panen bersama para petani lokal. Hasil panen itu dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga. Atas kebaikan Peter selama ini, sebagian warga mengkultuskannya dan menganggap Peter adalah orang yang suci. Lalu datanglah memanggil seorang ibu-ibu memanggil Peter untuk meminta tolong. Ia mengajak Peter ke rumahnya guna mengecek kondisi anaknya yang tengah sakit, sebuah penyakit langka yang datang tiba-tiba. Anak itu terlihat lemah dan tidak sadarkan diri. Namun entah karena kebetulan atau mukjizat, saat Peter mengusap dahi anak tersebut, seketika anak itu mulai tersadar. Kejadian itu semakin meyakinkan sang ibu bahwa memang benar adanya kalau Peter adalah orang suci. Anak itu pun segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dr. Nelson yang sedang bertugas
petugas segera memeriksa anak tersebut dibantu oleh seorang suster. Nelson mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu penyakit apa yang menimpa anak-anak itu. Ternyata sampai saat ini sudah ada 5 anak yang terjangkit penyakit yang sama. By the way, rumah sakit yang dikelola oleh Dr. Nelson ini terafiliasi dengan Gereja Vatikan. Nelson sudah menghubungi pusat namun tidak mendapat respon yang baik. Bahkan mereka sama sekali tidak mendapat bantuan dari gereja pusat terkait penyakit misterius ini. Satu-satunya harapan adalah meminta Pastor Peter untuk kembali menghubungi gereja pusat agar anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit itu bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Nelson datang menemui Peter dan memberitahu bahwa mereka telah kehilangan 4 anak karena penyakit tersebut. Peter pun sempat terdiam dan merenung menganggap bahwa apa yang terjadi sekarang merupakan hukuman dari Tuhan. Ia masih teringat akan dosa di masa lalu yang pernah ia lakukan ketika melakukan eksisme terhadap Magali. Nelson mencoba menenangkan dan meyakinkan Peter bahwa apa yang terjadi waktu itu bukan sepenuhnya kesalahan Peter. Mereka semua tahu bahwa pada saat itu Peter dalam keadaan kerasukan. Namun Peter tidak puas dengan jawaban itu dan mengatakan bahwa imannya lemah hingga iblis bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan ia sempat melakukan pengakuan dosa kepada Pastor Thomas karena salah satu cara penghapusan dosa adalah melakukan pengakuan dosa. Namun sayangnya Peter tidak cukup berani untuk mengaku kepada uskup. Dalam aturan gereja, sesama pastor tidak bisa saling menerima pengakuan dosa. Pengakuan tersebut harus dilakukan kepada uskup agar bisa diterima secara sah. Namun jika Peter melakukannya, itu sama saja mencoreng nama dirinya sendiri di gereja. Dan kemungkinan terburuknya adalah Peter akan dicopot dari jabatannya sebagai pastor jika kesalahan itu dianggap tidak dapat ditoleransi. Nelson sendiri tidak setuju jika Peter membuat pengakuan dosa kepada uskup. Masalahnya, jika Peter benar-benar menyampaikan kejadian yang sebenarnya, maka kemungkinan besar gelarnya sebagai pastor akan dicabut dan itu berarti ia tidak dapat lagi membantu anak-anak yatim yang berada di panti. Di sini Peter berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin terus membantu jemaat dan anak-anak panti. Namun di sisi lain, ia terus dihantui rasa bersalah atas dosa yang belum pernah ia tebus selama 18 tahun lamanya. Namun akhirnya Peter membuat keputusan, sebuah kesalahan tetaplah salah, tidak bisa ditutupi dengan kebaikan apapun. Ia memutuskan untuk mengaku kepada uskup demi mencari kedamaian yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Singkatnya, pada malam hari, Peter akhirnya sampai di Vatikan. Ia disambut baik oleh uskup yang selama ini menganggap Peter sebagai orang suci. Dalam daftar nama pastor yang tercatat di Vatikan, Peter adalah salah satu yang terbaik. Namun Peter sendiri tidak merasa layak atas gelar tersebut karena ia masih menyimpan dosa besar yang belum ia akui, terutama tentang apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Di sana, uskup mengatakan bahwa pengabdian Peter kepada umat selama ini sangat luar biasa dan pihak Vatikan berterima kasih atas semua jasa. Awalnya, Peter sudah bersiap untuk mengaku dosa. Ia membawa rekaman kaset eksorisme terhadap Magali sebagai bukti dari apa yang pernah terjadi. Namun saat akan menyerahkan rekaman itu, niatnya tiba-tiba tertahan. Ia ragu dan mulai bimbang. Lalu uskup menyerahkan sebuah cek berisi sejumlah besar dana seperti yang pernah diminta oleh Peter sebelumnya. Uang itu merupakan bantuan kemanusiaan dari Vatikan. Melihat jumlah uang yang sangat besar, Peter mengurungkan niatnya untuk mengaku dosa dan bergegas pergi meninggalkan Vatikan dengan membawa uang tersebut. Sementara di sisi lain, di sebuah penjara di Meksiko, seorang sipir tengah mengambil tempat makan dari salah satu sel. Namun saat ia hendak mengambilnya, tiba-tiba dia berteriak kesakitan karena jarinya terputus dimakan oleh penghuni sel tahanan itu. Pagi harinya, Peter kembali ke rumah sakit di komplek gereja dengan membawa harapan untuk seluruh pasien yang dirawat di sana. Kedatangannya pun disambut sukacita oleh masyarakat yang merasa sangat terbantu dan berterima kasih atas kepedulian Peter. Namun malam harinya telepon berdering. Panggilan itu berasal dari penjaga penjara, sang sipir yang meminta bantuan Peter. Ia mengatakan bahwa ada seorang tahanan yang secara khusus ingin berbicara langsung dengan Peter. Mendengar itu, Peter pun merasa bingung. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada seorang tahanan yang ingin bertemu dengannya secara pribadi. Keesokan harinya, Peter langsung mengunjungi penjara tersebut bersama Nelson yang lebih dulu sudah ada di sana. Dr. Nelson menjelaskan bahwa narapidana itu mengalami gejala epilepsi dan sudah tidak makan selama 2 minggu. Narapidana yang bernama Esperanza dituduh telah membunuh seseorang yang korbannya ditemukan tergantung di pohon dalam kondisi mengenaskan, mati kehabisan darah. Sipir pun menjelaskan bahwa ia dan para petugas sudah melakukan berbagai upaya hingga akhirnya memutuskan untuk menghubungi Peter.
Peter. Ia lalu mengantar Peter masuk ke dalam penjara dan mengingatkan agar tetap berhati-hati karena sesungguhnya Esperanza sangat sulit ditebak. Di saat itu Esperanza terlihat hanya jongkok membelakangi pintu, sedangkan Peter hanya diperbolehkan berbicara dari jarak jauh karena terlalu berbahaya jika didekati. Peter lalu mencoba berinteraksi, menanyai gadis itu. Namun sejak pertama kali melihat Esperanza, Peter sudah tahu bahwa gadis itu telah dirasuki iblis. Iblis itu pun tiba-tiba berbicara. Peter yang tidak mengerti maksud dari ucapan tersebut langsung bertanya balik, menanyakan siapa sebenarnya iblis yang merasuki Esperanza. Iblis itu tidak menyebutkan namanya secara langsung, namun dari karakter dan cara bicara yang ditunjukkan, Peter sadar bahwa iblis di dalam tubuh Esperanza adalah Balban, iblis yang sama yang dalam 18 tahun lalu pernah merasuki Magali. Iblis itu terkesan menyapa Peter, seolah-olah mereka adalah teman lama yang akhirnya kembali bertemu. Pada saat itu, ia kembali menggoda Peter dengan cara yang sama dan mengolok-oloknya dengan berkata bahwa dulu ia pernah mengalahkan Peter. Peter yang sadar bahwa dirinya belum cukup kuat untuk melawan memutuskan untuk pergi. Namun ketika mereka berjalan menyusuri lorong, terdengar suara mengerikan memenuhi seluruh ruang. Teriakan iblis yang sangat menyakitkan telinga dan membuat siapapun yang mendengar merasa kesakitan. Di ruangan lain, sipir penjara meminta Peter untuk segera melakukan penanganan terhadap Esperanza, karena jika dibiarkan terlalu lama bisa sangat membahayakan, terutama bagi Esperanza sendiri yang kondisinya terus memburuk dan juga bagi ibunya yang kini hanya bisa pasrah, tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang ternyata itu adalah Magali, ibu dari Esperanza. Magali yang langsung mengenali Peter memohon agar Peter mau melakukan eksisme terhadap anaknya. Namun yang membuat Peter benar-benar terkejut adalah kenyataan bahwa Esperanza adalah anak kandungnya sendiri, hasil dari hubungan terlarang antara dirinya dan Magali saat melakukan pengusiran setan di awal cerita. Sedikit informasi, Magali dulunya adalah seorang suster di panti asuhan gereja. Ia tidak bisa kembali ke tempat itu karena dosa yang pernah ia lakukan. Magali lalu menjelaskan bahwa justru Esperanza sendirilah yang meminta agar Peter datang, meskipun putrinya itu sama sekali tidak tahu bahwa Peter adalah anak kandungnya. Magali mengaku telah menanggung aib sendirian selama belasan tahun atas apa yang terjadi di antara dia dan Peter. Ia berjuang seorang diri demi membesarkan Esperanza dan menjaga rahasia kelam itu. Peter yang mendengar semuanya merasa sangat bersalah walaupun dia tahu bahwa kejadian waktu itu berada di luar kendalinya. Magali kemudian memberikan foto wajah asli Esperanza dan dengan tegas meminta Peter untuk menyelamatkan anak mereka jika memang Peter ingin menebus kesalahan besar yang pernah ia buat di masa lalu. Keesokan harinya, Peter kembali mendatangi uskup untuk memberitahu soal Esperanza yang dirasuki iblis dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Peter khawatir jika tidak segera ditangani, keadaannya akan semakin memburuk. Dari berkas-berkas dan foto kondisi Esperanza yang ditunjukkan, tanpa pikir panjang, uskup langsung memberi perintah agar Peter melakukan eksisme pada gadis itu. Peter tak perlu khawatir soal izin dari Vatikan karena uskup akan mengurus semuanya. Yang terpenting, Esperanza harus segera ditangani. Prosedur bisa berjalan cepat karena saat itu uskup masih sangat percaya bahwa Peter adalah orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Sebelum melakukan eksorisme, Peter meminta agar ada seseorang yang menemaninya. Uskup pun mengutus Pastor Michael untuk datang ke gereja dan menugaskan mereka berdua dalam kasus Esperanza. Setelah sekian lama, akhirnya Peter dan Pastor Michael kembali bertemu. Pertemuan hangat dan pelukan penuh rindu pun terjadi di antara mereka. Dalam perbincangan singkat, kenapa Peter tidak langsung melakukan pengusiran sendiri? Sebab yang Michael tahu 18 tahun yang lalu, Peter berhasil mengalahkan iblis Balban, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang pastor. Bahkan Michael sendiri yang merupakan gurunya belum tentu bisa menghadapi iblis sekuat itu. Mendengar hal itu, Peter mulai bimbang. Berapa lama lagi ia harus menyembunyikan kebohongan tersebut? Akhirnya ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah mengalahkan Balban. Peter menjelaskan bahwa saat itu iblis Balban merasuki Magali, lalu sempat merasuki dirinya juga. Namun entah bagaimana, iblis itu pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Pengakuan itu membuat Pastor Michael sangat terkejut dan seakan tak percaya. Pasalnya, iblis seperti Balban tidak akan meninggalkan korbannya begitu saja tanpa mengambil nyawa. Namun Michael sedikit lega karena meskipun Peter tidak berhasil menghancurkan iblis itu, pada kenyataannya Peter dan Magali masih hidup sampai hari ini. Malam harinya perbincangan kembali berlanjut antara Peter dan Michael. Michael menjelaskan bahwa Balban adalah salah satu iblis terkuat. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan neraka dan memiliki banyak pasukan yang mengikutinya. Jika Balban memilih untuk berinteraksi dengan Peter, itu artinya ia tidak melakukannya tanpa tujuan. Menurut Michael, Peter sudah masuk ke dalam rencana iblis Balban.
Di waktu yang sama di dalam gereja, Camilla sedang berdoa di depan patung Bunda Maria. Camilla yang sedang berdoa di depan patung Bunda Maria, tiba-tiba patung itu menghilang dari hadapannya. Camilla juga melihat tetesan darah di lorong. Ia mendekat dan menemukan selembar kain putih. Saat kain itu dibuka, ia melihat sebuah boneka bayi yang membuatnya terkejut. Tiba-tiba sosok roh jahat muncul dari belakang dan langsung menyerangnya. Camilla mencoba terus berusaha kabur, tapi iblis itu menyeretnya masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Sementara itu, salah satu anak panti terbangun karena mendengar suara nyanyian dari luar kamarnya. Ia melihat pintunya terbuka dan segera menutupnya kembali. Namun tak lama kemudian, suara geturan keras terdengar hingga membangunkan anak-anak lain. Mereka semua pun terlihat ketakutan. Lalu pintu kamar terbuka lagi dan kali ini sosok Camilla muncul. Namun ia sudah dalam keadaan kerasukan. Peter dan Michael yang berada di luar mendengar keributan itu langsung bergegas untuk masuk. Camilla yang kerasukan langsung menyerang siapapun yang ada di dalam kamar. Untungnya, salah satu suster datang dan mencoba menahan Camilla. Michael masuk dan segera membantu Peter untuk mengusir setan yang merasukinya. Dengan kerjasama mereka, akhirnya setan yang berada di tubuh Camilla pun berhasil diusir. Keesokan harinya, hari yang dinanti pun tiba. Kedua pastor meminta agar area penjara dikosongkan. Namun, para sipir menolak karena semua narapidana yang berada di lembaga tersebut adalah tanggung jawab mereka. Meskipun sempat terjadi perdebatan, akhirnya Nelson menawarkan sebuah ide untuk membius seluruh narapidana agar proses eksorisme bisa dilakukan tanpa gangguan. Namun sayangnya, proses tidak berjalan sesuai harapan. Tanpa mereka sadari, salah satu narapidana berhasil mencuri kunci saat proses penyuntikan yang dilakukan oleh sipir dan dokter. Singkat cerita, malam pun tiba. Meskipun para narapidana sudah dibius sebelumnya, iblis balapan membangkitkan mereka dan merasuki tubuh-tubuh mereka. Para narapidana yang kerasukan mulai menyerang, memaksa Peter dan Michael untuk melarikan diri dan menghadapi kejaran di lorong-lorong penjara. Dalam insiden tersebut, Pastor Michael terluka cukup parah. Meski begitu, ia tetap berusaha menghalau para narapidana yang dirasuki roh jahat dengan doa-doanya. Sementara Peter justru gagal mengusir iblis-iblis itu. Di titik ini, Michael mulai curiga bahwa Peter pernah melakukan dosa besar hingga membuat doa-doanya tidak lagi memiliki kuasa. Years ago. She's your daughter. Let him in. It wasn't me. Never be able to defeat my son. Michael yang sudah terluka di bagian telinganya pun kini menyerahkan tanggung jawab pengusiran sepenuhnya kepada Peter. Di dalam dapur, Peter dan Michael sempat bersih tegang hingga akhirnya Peter mengakui semua dosa dan kesalahan yang selama ini ia sembunyikan dari Pastor Michael. Namun di tengah kondisi yang semakin terdesak, sebuah kenyataan lain terungkap. Pastor Michael pun ternyata menyimpan rahasia besar di masa lalunya. Ia mengaku bahwa dulu ia pernah menghadapi iblis balban yang merasuki seorang anak kecil. Michael memang berhasil menyelamatkan anak itu, namun bukan karena kekuatan doanya, melainkan karena ia melakukan perjanjian dengan iblis balban, menukar keselamatan anak itu dengan jiwanya sendiri. Artinya, Pastor Michael adalah bagian dari perjanjian iblis balban juga. Inilah alasan mengapa doa-doanya selama ini tidak berpengaruh terhadap iblis itu. Pada saat itu, Michael memperingatkan Peter dengan tegas agar tidak melakukan perjanjian apapun dengan iblis tersebut. Apapun yang terjadi, ia menekankan bahwa balban adalah iblis yang sangat licik yang mampu masuk ke dalam hati manusia melalui celah kelemahan yang paling dalam. Setelah saling mengakui kesalahan masing-masing, Pastor Michael akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada para iblis. Ia meminta Peter untuk tidak ikut bertarung, melainkan segera mengakui dosanya kepada uskup terlebih dahulu sebelum menghadapi balban, karena sangat mustahil bisa mengalahkan iblis sekuat itu tanpa pengakuan dosa yang benar. Peter pun akhirnya bersembunyi di tempat terpisah dan merekam sebuah video pengakuan dosa melalui ponselnya. Video itu lalu ia kirimkan kepada seorang uskup. Setelah pengakuan itu selesai, kekuatan doanya seakan pulih kembali.
Dalam adegan tersebut, muncullah sosok iblis yang menyerupai Yesus. Namun dengan wajah yang mengerikan, sosok itu terang-terangan mengolok-olok pengorbanan sang juru selamat yang mati di kayu salib. Namun karena kalah jumlah, Peter ditangkap dan disandra oleh para pasukan iblis Balban. Sementara itu di tempat lain, di rumah sakit tempat anak-anak dirawat, para anak-anak tiba-tiba mengalami kejang hebat dan mengeluarkan cairan putih dari dalam mulut mereka. Suster muda yang berjaga di sana seketika kaget dan panik melihat kejadian itu. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, muncul wujud iblis yang menghampirinya hingga membuat sang suster jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kembali ke penjara, Peter yang disekap kini diinterogasi oleh iblis secara langsung. Iblis itu terus-terusan mengolok-olok iman Peter, merendahkan keyakinannya, dan menertawakan perjuangan rohaninya. Namun Peter tidak tinggal diam. Ia mulai berdoa memohon kekuatan untuk melawan balik. Anehnya, si iblis malah ikut-ikutan melafalkan doa bukan kepada Tuhan, tapi kepada Raja Iblis Lucifer. Doa balasan itu cukup menyeramkan, namun kekuatan doa dari Peter jauh lebih besar. Ia mampu menyudutkan iblis itu hingga nyaris tak berdaya. Father, Son, Holy Spirit, do not forsake us. Circles of hell command you. Darkness compels you. Command you. Father in heaven commands you. Son, the Holy Spirit. Okay, I'll do it. Tapi sayangnya saat Peter hampir menang, keimanannya pun goyah. Si iblis mengancam akan menyeret Esperanza dan seluruh anak-anak di panti asuhan untuk ke neraka bersamanya. Ancaman itu membuat Peter dilema dan akhirnya membuat kesalahan terbesar. Ia melakukan negosiasi iman. Peter memilih untuk berunding dengan Balban demi keselamatan Esperanza dan anak-anak yang ia asuh. Saat itu Balban meminta Peter untuk mengusir roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Sebagai gantinya, ia berjanji akan melepaskan kutukan dari tubuh Esperanza dan menyelamatkan anak-anak lainnya. Meski Peter tahu jika iblis penuh dengan tipu muslihat, tapi saat itu Peter tidak punya pilihan lain. Akhirnya Peter pun setuju dan menerima tawaran iblis Balban. Setelah tawaran disetujui, Balban pun langsung menepati janjinya, yaitu Esperanza dan anak-anak lainnya terlepas dari sihir iblis. Namun sebagai gantinya, tubuh dan jiwa Peter kini menjadi milik Balban. Keesokan harinya, suasana desa tampak senang karena dianggap Peter berhasil menyelamatkan Esperanza dan mengusir iblis Balban dari tubuh Esperanza. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, hari itu adalah hari kemenangannya karena berhasil mengusir Balban dan Peter berhasil menyelamatkan semua orang. Konflik yang cukup menegangkan membuat kita belajar bahwa semua agama baik dan Tuhanlah yang memiliki kekuatan paling kuat. Sedangkan iblis menggunakan tipu muslihatnya untuk mempengaruhi manusia karena sesungguhnya manusia adalah makhluk paling lemah akan hawa nafsu dan godaan. Thanks for watching guys, bye bye.